Pemirsa, lalu apa yang menjadi alasan pemerintah membuka kembali keran ekspor CPO dan turunannya termasuk bahan baku minyak goreng? Sudah bergabung bersama kami Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizky. Pak Menteri, mulai hari ini pemerintah resmi mencabut larangan ekspor CPO. Lalu apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan dari kebijakan ini, Pak? Tentunya banyak sekali pertimbangannya. Yang pertama adalah kepentingan daripada bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia sendiri. Jadi kita ketahui bahwa setelah ditutup, tentunya suplai di dalam negeri sudah melimpah dan ini sudah terlihat daripada kecenderungan harga, terutama minyak goreng curah sudah menurun dan nanti kita akan genjot lagi dengan program khusus yaitu minyak goreng rakyat. Nanti saya akan jelaskan, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga mesti menimbang bahwa kita ini adalah negara pengekspor terbesar barang daripada berdasarkan turunan kelapa sawit, termasuk minyak goreng di situ, yang juga sebagai bahan daripada sumber devisa Indonesia dan juga memperkerjakan banyak pelaku usaha sampai dengan petani di industri kelapa sawit tersebut. Jadi kita sedang mencari equilibrium untuk mendapatkan satu ketersediaan dan keterjangkauan bagi rakyat Indonesia, dan pada saat yang bersamaan kita juga harus menghitung pendapatan dari pemerintah dari devisa yang kita hasilkan dari industri kelapa sawit. Baik Pak Menteri, benarkah stok minyak goreng melimpah pasca adanya larangan ekspor, Pak? Dan berapa sebenarnya pasokan serta kebutuhan minyak goreng untuk saat ini? Jadi kalau kita lihat memang kebutuhan per tahun minyak goreng itu sekitar 8 juta ton. Dan ini kita akan naikkan menjadi dengan buffer stock yang akan dipunyai oleh BUMN dan memastikan bahwa kita tidak bisa lagi di corner atau dipojokkan oleh pemain atau pedagang. Dan kemudian pada saat yang bersamaan kita jaga DMO-nya supaya itu terjaga. Kemudian setelah itu kita memastikan juga ke depannya bahwa semua proses daripada masuk proses jual sampai dengan kepada masyarakat itu kita akan mendapatkan dengan teknologi digital, jadi menjadi transparan dan menjadi terbuka. Baik Pak, harga minyak goreng kemasan saat ini masih tetap tinggi meskipun pemerintah sebelumnya sudah melarang ekspor CPO. Bagaimana tanggapan Pak Menteri? Ya, ini masalah harga tinggi ini juga masalah yang relatif karena harga minyak goreng kemasan itu adalah dilepaskan berdasarkan mekanisme pasar. Tentunya pasar yang menentukan harga tersebut. Tetapi pada saat yang bersamaan kita sedang merancang suatu program yang kita bilang namanya kita sebut dengan minyak goreng rakyat, di mana kita akan menyediakan minyak goreng curah dengan harga 14.000 setidaknya di 10.000 titik dengan lebih dari 18.000 sampai 30.000 pengecer di seluruh Indonesia, bahkan di tempat-tempat yang padat penduduknya itu bisa dicari tidak lebih dari 2 sampai 5 km untuk mendapatkannya. Jadi program ini sekarang hari ini sudah sampai dengan 2.500 titik, minggu depan sampai dengan 5.000 titik dan akan mencapai 10.000 titik pada 2 minggu yang akan datang. Nanti kita akan umumkan di mana tempatnya di kelurahan-kelurahan di seluruh Indonesia untuk memastikan keterjangkauan dan ketersediaan minyak goreng curah untuk masyarakat dengan harga Rp14.000. Pak Menteri, sejumlah petani sawit ini masih mengeluhkan harga kelapa sawit yang anjlok begitu ya. Artinya larangan ekspor belum berdampak ke harga sawit. Bagaimana Pak Menteri? Ya, larangan ekspornya baru dibukakan hari ini, Rizky. Jadi tentunya ini akan memakan waktu, tetapi kita akan sosialisasikan. Bahkan untuk masa transisi ini kita akan menyediakan resep untuk bisa mengeluarkan ekspor pada kesempatan pertama supaya tangki-tangki ini juga kosong dan tangki-tangki ini bisa diisi kembali dengan membeli di TBS-TBS petani-petani dan masyarakat penghasil kelapa sawit di seluruh Indonesia. Dan mestinya di dalam seminggu ini akan terjadi perubahan yang nyata gitu. Amin, amin. Pak Menteri, apa yang dilakukan pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan baku minyak goreng bagi produsen dan pengawasannya ini akan seperti apa? Seperti yang disampaikan Pak Presiden tadi ya, meningkatkan pengawasan begitu. Jadi ini ada dua, nanti ada keputusan daripada peraturan pemerintah yang baru atau Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan 2 aturan. Yang pertama, Rizky, adalah memastikan ketersediaan daripada pasok kelapa sawit dan minyak goreng tersebut dengan cara DMO. Kemudian kita masukkan ke dalam pabrik
dan kemudian setelah pabrik dimasukkan ke dalam closed loop yang kita namakan adalah pelaku usaha jasa logistik dengan eceran. Jadi keseluruh ini end to end dari hulu sampai hilir ini akan berbasiskan teknologi, dan ini akan semuanya ini nanti akan masing-masing itu dari Simira, Inatrade, INSW, dan kemudian penjualannya itu dengan KTP berbasiskan aplikasi teknologi, jadi transparansi terjaga dan kita akan tahu di mana kelemahan-kelemahan yang ada. Dengan begitu kita dapat menyikapi dan kita bisa mendeteksi dari awal, memastikan bahwa minyak goreng curah, program minyak goreng rakyat Rp14.000 di 10.000 titik itu dapat dijamin dan untuk ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat. Dan ini kita juga sudah lihat sebenarnya hari ini 120 juta yang sekitarnya tadi 120 juta liter itu masih ada di pasar. Jadi makanya kalau kita lihat 4.000 dari 18.000 pasar di Indonesia itu penjualan harga minyak goreng curah itu sudah mendekati harga eceran tertinggi atau HET. Baik. Terima kasih Pak Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi atas waktunya untuk pemirsa TV1. Kita harapkan keputusan ini menjadi keputusan terbaik bagi kita semua, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.